Bu Liswa, Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Mela. Alhamdulillah hari ini saya sedikit lumayan sehat walaupun sedikit batuk Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem ini Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Liswa? Jika Bu Mela tidak sibuk, kita boleh berbincang-bincang sebentar Bu Mela. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Ini Bu Mela, saya ingin menemukan solusi tentang permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita sama Bu Mela, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang sudah saya pikirkan dan akan saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Liswa? Jadi gini, Bu, saya itu ada salah satu siswa yang juga di pelajaran saya itu dia itu kurang bersemangat dalam mengerjakan mengikuti pelajaran, apalagi ketika saya memberikan tugas, dia pun jarang mengerjakan soal, Bu. Ya, itu yang sedikit saya membuat pusing di kepala saya Bu Abdul. Hmm. Baik, tadi Bu Liswa bilang eh, ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan cara mengerjakan tugas. Hmm, eh, Penyebabnya apa Bu? Saya sudah memanggil anak ini Bu, terus saya menanyakan, kenapa sih kamu kok kalau pelajarannya Bu kok sepertinya kok kurang bersemangat seperti itu. Ya, saya sudah Lalu dari pengamatan Bu Liswa, mengapa dia tidak suka pelajarannya Bu Liswa? setelah saya amati, terus saya memanggil anaknya, saya itu menanyakan kenapa kok nggak suka dengan pelajaran tuliswa. Ternyata anak ini memang tidak suka pelajaran matematika. Katanya pusing, susah seperti itu Bu. Jadi hal inilah yang membuat anak ini kurang bersemangat, tidak mau mengerjakan tugas-tugas matematika. Nah itu yang berdasarkan pengamatan saya itu Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Liswa harapkan dari murid tersebut Bu? Ya tentunya saya ingin dia itu seperti teman-teman yang lain, jadi bisa mengikuti pembelajaran secara aktif, ada tugas yang dia juga mengerjakan, seperti itu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Liswa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Bu? Kalau yang dari pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak ini tidak semangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi hal inilah yang akan saya lakukan, ya berarti ya saya harus menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak mungkin dengan memperbanyak ice breaking atau dengan metode pembelajaran yang menarik agar ini tuh menjadi berminat untuk mengikuti pembelajaran bersama saya. Ya, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Ibu Lisna lakukan di kelas Bu? Pernah Bu Mel, jadi saya pernah melakukan suatu strategi beberapa tahun yang lalu. Itu jadi strategi di sana, saya sebelumnya itu membuat media pembelajaran berupa video. Di mana sebelum pembelajaran itu, saya memberikan link video itu kepada grup siswa. Jadi kan kita memiliki grup siswa. Setelah itu, ya saya menyuruh nanti kamu pelajari, besok pagi boleh saya mengajar materi ini, seperti itu. Terus paginya ketika saya pembelajaran berlangsung, saya mengulang lagi materi yang sama, tapi dengan disertai dengan mungkin gambar-gambar atau dengan media pembelajaran yang lain, biar anak itu bisa memilih dua media pembelajaran yang seperti itu, termasuk dengan ajar yang sudah saya buat seperti itu. Terus untuk pengetahuan dasar matematika yang kurang seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian,
ujian, saya menggunakan ice breaking secara berantai. Jadi ice breaking secara berantai itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi siswa ini kalau individu, dia kan masih tidak bisa kan otomatis kan dia tidak mau mengikuti. Karena berkelompok, jadi antar kelompok itu dia itu berlomba-lomba menjawab soal saya itu berlomba-lomba. Jadi secara nggak langsung anak-anak anak-anak itu menjadi antusias dan pembelajaran saya itu jadi ikut masuk dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu Bu. Hmm, luar biasa ya Bu Yuswa. Jika dirating ya Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Yuswa seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Kalau saya kira-kira menggunakan metode yang tahun yang berlalu sudah saya lakukan itu antara 8 sampai 9 Bu Mel. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana Bu Yuswa lakukan dan langkahnya apa saja Bu? Ya otomatis yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Dan juga diselingi dengan tadi ice breaking seperti yang saya ceritakan sama Bu Mela, serta mengupdate secara secara online lah dalam artian tuh kita secara selalu mengupdate segala informasi terkait dengan mengajar yang berpihak pada murid itu seperti apa, dengan tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid dan juga dari segi kita sendiri sebagai seorang pendidik seperti itu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Yuswa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Ya otomatis karena kita di lingkungan sekolah yang dapat membantu saya ya ada kepala sekolah, ada rekan sejawat. Tak lupa juga saya harus mengkomunikasikan dulu dengan wali murid atau orang tua siswa karena bagaimanapun juga kan kalau kita mengirim link kan harus ada wifi Bu di rumahnya seperti itu. Eh, Kira-kira berapa lama Bu waktu yang itu dibutuhkan untuk melakukan itu semua? Ya, insya Allah sih nggak begitu lama. Jadi nanti ketika ada pembelajaran saya akan segera menerapkan tadi metode yang kita rencanakan secepatnya. Cuma mungkin dalam pencapaiannya itu yang akan membutuhkan waktu yang rada lama karena kan bagaimanapun juga kan nggak bisa instan Bu kita Bu seperti itu. Betul Bu Yuswa. Nah, kapan rencana Bu Yuswa ini mulai melaksanakannya nih? Secepatnya Bu Mel. Jadi saya ingin anak ini yang tadi kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya itu saya ingin segera teratasi karena biar saya tuh terus terang unek-unek yang ada di pikiran saya itu sedikit lega terus anak ini juga mengikuti pembelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lain. Kemudian ini Bu Yuswa, komitmen seperti apa yang Bu Yuswa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Kalau bicara tentang komitmen berarti saya harus konsisten Bu Mel. Jadi saya harus konsisten, mungkin harus bersabar, terus belajar dan mengupdate data, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktek baik tentunya dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah saya. Terus tak lupa juga di luar sekolah ya, mungkin kita bisa mengikuti diklat-diklat online tentang pembelajaran yang bervariasi seperti itu, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan di kelas. Saya tuh ingin sekali menjadi seorang guru yang dirindukan siswa Bumela. Baik Bu Yuswa, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu? Kalau dari sekolah itu saya sudah mendapatkan dukungan yang baik karena di sana di sekolah kan seperti sarana dan prasarana itu sudah tercukupi. Mungkin hanya dari sayanya Bu, mungkin dari faktor internalnya dari saya yang kurang konsisten saja dalam menjalaninya. Baiklah Bu, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Mel ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah Bu Mel, saya senang sekali, saya merasa lega Bu telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu Mel.
Syukur dong kalau begitu ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu sampaikan? Tidak sepertinya, Bu. Terima kasih ya Bu Mel sudah meluangkan waktu untuk Ibu berbicara dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan perasaan saya juga lega. Terima kasih ya Bu Mela ya. Ya, saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Sama-sama ya Bu, semoga kita bisa terus berbagi ya sampai apa ya berbagi dan saling apa ya saling share ilmu dan saling menyemangati kayak gitu. Ya Bu Mel, saya tak kembali ke ruangan saya ya Bu Mel. Sampai Ya, jumpa kembali ya Bu Mel. terima kasih ya Bu Nisa sama-samanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.